Ketika rudal pertama melesat ke langit Arab Saudi, satu pesan langsung terbaca. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman di Timur Tengah. Konflik yang selama ini tampak jauh dari Riyadh, kini menghantam pintu gerbang kerajaan. Iran melepaskan rudal-rudal balistik menuju wilayah Saudi yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat. Seketika, alarm perang berbunyi, pertahanan udara diaktifkan, dan kawasan Teluk berubah menjadi ladang intersepsi rudal. Dunia pun mulai bertanya, apakah ini hanya aksi balasan atau justru awal dari perang regional yang jauh lebih besar? Karena ketika wilayah Arab Saudi sudah menjadi sasaran, garis merah yang selama puluhan tahun dijaga tampaknya telah benar-benar dilanggar. Di tengah memanasnya situasi kawasan, Houthi kembali menunjukkan bahwa mereka belum kehilangan kemampuan untuk menekan Arab Saudi. Lewat pernyataan resminya, kelompok itu mengklaim telah meluncurkan rudal balistik dan drone tempur yang menargetkan Bandara Internasional Abha, salah satu infrastruktur penerbangan paling strategis di selatan kerajaan. Meskipun klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, pesan yang ingin disampaikan Houthi terlihat cukup jelas. Mereka masih mampu menjangkau wilayah Saudi kapanpun diperlukan. Pemilihan Bandara Abha juga bukan tanpa alasan. Lokasinya yang relatif dekat dengan perbatasan Yaman membuat fasilitas ini selama bertahun-tahun menjadi simbol kerentanan Arab Saudi terhadap serangan lintas batas. Karena itu, setiap ancaman terhadap Abha memiliki nilai strategis sekaligus psikologis, terutama bagi Riyadh yang berupaya menjaga stabilitas wilayah selatannya. Tidak hanya itu, Houthi juga mengklaim berhasil menjatuhkan sebuah drone pengintai milik Arab Saudi di Provinsi Al-Baida. Mereka menyebut puing-puing yang ditemukan memiliki karakteristik Wing Lung 2, pesawat nirawak buatan Cina yang digunakan Angkatan Udara Saudi. Bila klaim tersebut benar, kemampuan pertahanan udara Houthi masih menjadi tantangan yang harus diperhitungkan. Tekanan kemudian diperluas ke sektor sipil dan perdagangan. Houthi memperingatkan maskapai internasional agar berhati-hati melintasi wilayah udara Arab Saudi selama Bandara Internasional Sana'a masih diblokade. Di saat yang sama, mereka kembali menyinggung Selat Bab al-Mandeb, jalur pelayaran vital yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Ancaman terhadap kawasan ini tidak hanya berisiko bagi Arab Saudi, tetapi juga dapat mengganggu distribusi energi, arus logistik, dan perdagangan internasional. Yang menghidupkan kembali ketegangan di Yaman ternyata bukan serangan rudal atau operasi darat, melainkan sebuah pesawat sipil. Di saat situasi antara Arab Saudi dan Houthi mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, kemunculan penerbangan mahan air dari Teheran justru membuka babak baru yang jauh lebih berbahaya. Pesawat itu dijadwalkan mengangkut delegasi Yaman menuju Bandara Internasional Sana'a. Namun, pemerintah Yaman yang bermarkas di Aden dan didukung Arab Saudi menolak memberikan izin pendaratan. Mereka menilai penerbangan tersebut bukan sekadar misi sipil, tetapi juga mencerminkan upaya Iran mempertahankan pengaruhnya di wilayah yang dikuasai Houthi. Otoritas Aden bahkan memperingatkan bahwa setiap pesawat yang memasuki wilayah udara Yaman tanpa persetujuan dapat menghadapi tindakan militer. Situasi kemudian berubah menjadi perlombaan waktu. Saat mahan air tetap melanjutkan penerbangannya, Arab Saudi dilaporkan mengerahkan jet tempur untuk memantau sekaligus mencegah pesawat tersebut mencapai tujuan. Dalam hitungan jam, ketegangan diplomatik berubah menjadi operasi militer yang mengancam memicu bentrokan langsung. Tidak lama kemudian, ledakan mengguncang Bandara Internasional Sana'a. Serangan udara dilaporkan menghantam landasan pacu dan sejumlah fasilitas penting dengan tujuan melumpuhkan kemampuan bandara menerima penerbangan. Beberapa laporan menyebut rudal jelajah Storm Shadow digunakan dalam operasi tersebut, meski rincian resminya masih belum sepenuhnya dikonfirmasi. Namun, hasil akhirnya tidak sesuai harapan.
Mahan Air justru mengalihkan pendaratan ke Bandara Hodeidah yang berada di bawah kendali Houthi. Langkah ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut tampaknya telah menyiapkan skenario cadangan jika Bandara Sanaa diserang. Dari satu penerbangan inilah, ketenangan yang sempat tercipta perlahan runtuh dan Yaman kembali memasuki fase baru konfrontasi yang melibatkan Houthi, Arab Saudi, serta Iran. Meningkatnya ketegangan dengan Houthi memunculkan pertanyaan besar. Apakah Arab Saudi akan kembali membuka perang skala penuh di Yaman? Hingga kini, jawabannya tampaknya belum. Meski Houthi mengklaim menyerang Bandara Abha dan mengancam wilayah udara, serta jalur pelayaran di sekitar Laut Merah, respon Riyadh masih terukur. Pemerintah Saudi belum menunjukkan tanda-tanda akan melancarkan operasi militer besar seperti yang terjadi pada tahun-tahun awal konflik. Sikap ini bukan tanpa alasan. Pengalaman perang selama hampir 1 dekade telah menguras anggaran, merusak citra internasional, dan memberikan hasil yang jauh dari harapan. Di sisi lain, eskalasi baru juga berisiko memperbesar keterlibatan Iran dan menggagalkan upaya diplomasi yang selama ini perlahan dibangun di kawasan. Karena itu, Riyadh tampaknya memilih menahan diri sambil terus memantau perkembangan di lapangan. Bukan karena ancaman Houthi dianggap ringan, melainkan karena perang baru bisa membawa konsekuensi politik, ekonomi, dan keamanan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya bukan konflik baru. Ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi hanyalah babak terbaru dari perang yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Di balik setiap rudal yang diluncurkan dan setiap serangan udara yang terjadi, tersimpan persaingan 2 kekuatan besar Timur Tengah, Arab Saudi dan Iran. Semuanya bermula pada 2014 ketika Houthi berhasil merebut ibu kota Sanaa dan memaksa pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah negara. Peristiwa itu mengubah peta politik Yaman secara drastis. Bagi Arab Saudi, jatuhnya Sanaa bukan sekadar krisis di negara tetangga, tetapi ancaman langsung terhadap keamanan perbatasannya. Riyadh khawatir Yaman akan menjadi wilayah yang semakin dipengaruhi Iran. Kekhawatiran tersebut mendorong Arab Saudi membentuk koalisi militer pada Maret 2015. Operasi besar-besaran dilancarkan dengan harapan Houthi dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, perkiraan itu meleset jauh. Meski menghadapi serangan udara hampir setiap hari, Houthi justru mampu bertahan, membangun struktur komando yang lebih rapi, serta meningkatkan kemampuan rudal dan drone mereka. Konflik yang diperkirakan hanya berlangsung beberapa bulan berubah menjadi salah satu perang paling panjang dan mahal di kawasan. Selama bertahun-tahun, Iran dituduh menjadi salah satu penopang utama kekuatan Houthi melalui bantuan pelatihan, teknologi militer, serta komponen rudal dan drone. Teheran membantah memasok persenjataan secara langsung, tetapi berbagai temuan internasional menunjukkan adanya jaringan dukungan yang membuat kemampuan tempur Houthi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kelompok bersenjata Yaman lainnya. Di sisi lain, Arab Saudi terus memperoleh dukungan persenjataan dan intelijen dari mitra-mitra Barat. Kondisi inilah yang membuat konflik Yaman semakin sering disebut sebagai perang proksi. Meski begitu, menggambarkan Houthi semata-mata sebagai perpanjangan tangan Iran juga tidak sepenuhnya tepat. Kelompok ini lahir dari dinamika politik dan sosial Yaman sendiri, memiliki basis pendukung lokal, serta kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan Teheran. Dukungan dari Iran memang memperkuat posisi mereka, tetapi keputusan-keputusan penting tetap banyak dipengaruhi oleh situasi di dalam Yaman. Harapan untuk mengakhiri perang sempat muncul melalui gencatan senjata yang dimediasi PBB pada 2022. Intensitas serangan menurun, jalur bantuan kemanusiaan mulai terbuka, dan dialog antara Arab Saudi serta Houthi kembali berjalan. Namun, tidak ada kesepakatan politik yang benar-benar menyelesaikan persoalan.
Selama persoalan kekuasaan di Yaman belum menemukan titik temu, dan selama rivalitas Saudi-Iran masih berlangsung, setiap insiden kecil akan selalu berpotensi berkembang menjadi krisis regional yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya perang di Yaman hingga hari ini belum pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bentuk, menunggu pemicu berikutnya untuk kembali meledak.